Saudara-saudari yang terkasih, banyak orang pergi ke tempat kudus, berziarah ke situs sakral, berdoa di gereja, melakukan devosi, serta menghadiri ekaristi dan menyambut komuni dengan berbagai motivasi dan intensi. Tetapi tidak semua orang tersebut mengalami perubahan hidup yang berarti. Tak semua orang yang merasa dekat Tuhan mengalami peningkatan kualitas hidup, terkabul doanya, dan mendapat mujizat yang diharapkan. Hanya mereka yang dekat dengan Tuhan, dengan disposisi batin penuh iman dan intensi penuh harapan, baik dilakukan secara publik maupun privat, akan mengalami perubahan hidup, memperoleh berkat, dan mendapat mujizat. Kisah Yairus yang secara publik dengan imannya memohon mujizat akan kesembuhan anaknya, dan kisah wanita yang sakit pendarahan yang secara privat mengharapkan mujizat kesembuhan dirinya, mengajak kita semua untuk tidak sekedar berada di sekitar Yesus, berdoa, perayaan ekaristi, komuni, tetapi mendekati Yesus dengan penuh iman dan disposisi penuh harapan, hingga apa yang kita inginkan dari Yesus dikabulkannya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam setiap perayaan ekaristi ada banyak intensi misa yang dibacakan. Kita pun berdoa di dalam hati untuk wujud kita. Tidak semua orang mengalami doanya dikabulkan dan harapan dipenuhi. Mengapa doa belum dikabul? Yakobus dalam suratnya 4:2-3 menulis, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kalau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Salah satu alasan lain adalah iman yang teguh, sebagaimana sabda Yesus dalam Matius 21:21. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini menampilkan dua kisah orang yang percaya kepada Yesus tetapi berada dalam keadaan putus asa. Bahkan keadaannya disebutkan makin parah, baik sebelum bertemu Yesus ataupun makin parah juga setelah mengajak Yesus. Yaitu Yairus yang bersujud di kaki Yesus memohon kesembuhan anak perempuannya yang hampir mati, dan kisah wanita yang sakit pendarahan yang berharap akan kesembuhan. Kedua orang itu berada dalam situasi gawat, putus asa. Anak Yairus hampir mati, wanita itu makin parah setelah berobat kemana-mana. Satu-satunya harapan setelah upaya manusiawi tak berhasil adalah kuasa ilahi dalam diri Yesus. Yairus menyatakan imannya secara terbuka, tersungkur di hadapan Yesus, sedangkan wanita tersebut menunjukkan imannya secara sembunyi-sembunyi, diam-diam menyentuh. Yairus itu adalah seorang yang terhormat, diakui publik, bahkan selalu berada di rumah ibadat karena ia adalah kepalanya. Sedangkan wanita itu seorang yang tak bernama, tak dikenal, bahkan karena penyakitnya ia harusnya disingkirkan dan dianggap najis, tak boleh berada di sekitar bait Allah, apalagi masuk. Yairus memohon untuk orang lain, yaitu anaknya, sedangkan wanita itu minta untuk dirinya sendiri. Apapun statusnya dan untuk siapapun wujud doanya, permintaannya, asalkan diminta dengan iman, tak goyah oleh kenyataan buntu, bahkan makin parah, tak
tak bimbang oleh perkataan orang lain, dan tak ragu oleh keadaan diri, Tuhan pun berkenan mengabulkan permohonannya. Sentuhan fisik wanita pada Yesus menyebabkan pendarahannya berhenti, yang sesungguhnya adalah sentuhan kuasa Yesus sendiri. Dan sentuhan Yesus pada anak membuatnya bangkit. Itulah sentuhan iman, harapan, dan kasih. Saudara-saudari yang terkasih, kita sering berada di sekitar Yesus, entah saat berdoa pribadi, diam-diam, tersembunyi, ataupun waktu ibadat bersama secara publik dalam liturgi upacara sakramental, terutama dalam Ekaristi. Selain memuji Tuhan, kita memohon sesuatu kepadanya. Injil hari ini mengajak kita bukan sekedar berada di sekitar Yesus, tetapi berada dengan disposisi batin yang terarah pada Yesus dengan penuh iman dan harapan akan kasih-Nya, bahwa Ia yang penuh kasih itu berkenan dan berkuasa mengubah hidup kita lebih baik, bahkan dalam keadaan yang sangat memprihatinkan, dalam situasi yang putus asa, sepertinya kok makin buruk. Kita harus tetap beriman, terlebih saat situasi tampaknya makin memburuk. Yesus mengajak Yairus untuk tetap percaya. Saat dikabarkan bahwa anaknya yang sakit, padahal ia sudah meminta Yesus dan kini sedang berjalan bersama dengan Yesus, tetapi mengapa sekarang mati? Dan meneguhkan wanita tersebut akan imannya yang menyelamatkan. Saudara-saudari yang terkasih, orang bertanya, sampai kapan pandemi COVID-19 ini berakhir? Setiap misa minggu seperti tadi, saya selalu membacakan intensi doa yang pertama, mohon belas kasih Allah untuk tenaga medis semua. Setiap kali orang berkata, mungkin Bapak Uskup setiap minggu didoakan, mengapa kok makin parah? Itulah orang-orang yang berkata kepada Yairus, untuk apa repot-repot memanggil Yesus, anakmu sudah mati. Tapi Yesus berkata, Yairus, jangan takut, tetaplah percaya. Ada harapan membaik dalam situasi COVID ini. Hingga pada tanggal 15 Mei 2021 diumumkan bahwa penambahan kasus baru hari itu mencapai titik terendah 2.385. Kita bersuka cita, senang, sepertinya harapannya membaik. Tetapi keadaan kemudian memburuk kembali hingga pada kemarin mencapai titik tertinggi 21.095 terpapar COVID. Itulah keadaan putus asa seperti Yairus setelah meminta Yesus, tetapi anaknya bukan sembuh, malah mati. Yesus meneguhkan Yairus, jangan takut, percaya saja. Ia pun meneguhkan kita hari ini, jangan takut, percayalah. Sampai waktunya Yesus bertindak, ia datang dan menyentuh anak itu, dan anak itu pun bangkit. Marilah kita tidak ciut dan takut, tetapi tetap percaya bahwa saatnya akan tiba, bahwa Tuhan bertindak, keadaan akan membaik, pandemi akan berakhir. Kalau kita percaya kepada Tuhan dan bekerja sama dengannya melalui usaha manusiawi dengan mencegah diri dan melindungi sesama dari virus. Ketika saya merenungkan hal ini, saya membayang-bayang Tuhan bertanya pada saya, berapa orang? Kenapa yang ikut misa hanya 1 orang? Saya kaget. Banyak. Kenapa yang ikut online hanya 1 orang? Banyak, saya bilang, ribuan itu. Itulah pertanyaan Yesus. Ada 1 orang yang menyentuhku. Begitu banyak orang ada bersentuhan, berdesak-desakan dengan Yesus.
tapi tidak punya intensi yang sangat kuat, disposisi iman dan harapan. Marilah kita menjadi satu orang itu, sehingga menjadi banyak. Bukan sekedar ada, ikut, berdoa, misa, seperti orang banyak, tetapi sungguh dengan intensi, disposisi batin yang penuh iman dan harapan yang kuat. Mari, bukan sekedar berada di sekitar tempat kudus dan merasa dekat dengan Tuhan, tetapi sekali lagi dengan disposisi iman yang berharap penuh pada kuasa Tuhan yang penuh belas kasih, seraya terus berusaha sebaik mungkin. Sebagaimana pepatah Inggris berkata, let's do the best, let God do rest. Marilah kita berusaha sekuat tenaga, biarkan Tuhan menyelesaikan sisanya.